Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi Ananda semua di dalam mata pelajaran kimia. Masih bersama saya Wempi Saputra. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas KD kedua, yaitu tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Untuk kompetensi pengetahuan adalah menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Kemudian untuk keterampilan, yaitu mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar Ananda peserta didik dapat menganalisis dan mengintegrasikan lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita lihat mengenai lambang unsur. Lambang unsur ini pertama kali dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1810. Yang mana di sini John Dalton ini membuat lambang unsur masih sangat sederhana. Sebagai dasarnya adalah lingkaran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana lambang unsur menurut Dalton ini. Sesuai dengan penjelasan tadi, bahwa Dalton ini menggambarkan lambang unsur dengan bentuk atau dasar lingkaran. Kita ambil contoh. Yang pertama di sini adalah untuk hidrogen. Ini lingkaran, kemudian ada dikasih tanda titik 1. Ini adalah lambang untuk hidrogen. Kemudian untuk karbon, di sini dia menggambarkan lingkaran, kemudian diisi atau diarsir dengan warna hitam secara keseluruhan. Kemudian untuk oksigen, hanya di sini dibuat di dalam bentuk lingkaran. Nah, silakan lagi diperhatikan bentuk-bentuk lambang unsur yang ada ini adalah yang dikemukakan oleh si Dalton yang berdasarkan dari bentuk lingkaran. Kemudian, ahli yang kedua yang mengemukakan mengenai lambang unsur ini, itu adalah John Jacob Berzelius pada tahun 1779 sampai 1848. Yang mana di sini Berzelius ini mengemukakan bahwa lambang unsur yang terdiri atas satu huruf, maka penulisannya itu harus dengan huruf kapital. Kemudian lambang unsur yang terdiri dari 2 huruf dan 3 huruf, maka penulisannya dengan huruf kapital pada huruf pertama dan huruf kecil untuk yang kedua dan ketiga. Sekarang mari kita lihat bagaimana penulisan lambang unsur dengan 1 huruf. Untuk penulisan lambang unsur dengan 1 huruf ini ditulis dengan huruf besar, yaitu huruf awal dari nama unsur dalam bahasa Latin. Sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama, ini kita ambil contoh adalah oksigen.
dalam bahasa Indonesia. Kemudian nama latinnya adalah oxygenium. Nah, untuk menentukan lambang oksigen ini, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa diambilkan dari huruf pertamanya. Nah, huruf pertama dari oksigen ini di dalam bahasa Latin adalah O, maka lambang dari oksigen itu dituliskan huruf O dengan huruf besar atau huruf kapital. Contoh yang kedua, itu adalah karbon. Di dalam bahasa Latin namanya adalah karbonium. Karbonium ini huruf awalnya adalah C. Maka penulisan lambang unsurnya kita tuliskan dengan huruf C besar. Kemudian contoh yang ketiga adalah hidrogen. Di dalam bahasa Latin namanya hidrogenium. Huruf pertama dari hidrogen ini itu adalah H. Maka penulisan lambang dari hidrogen ini kita tuliskan adalah H. Yang keempat yaitu iodium atau dalam bahasa Latinnya iodin. Nah, karena huruf pertama dari iodin ini adalah huruf I, maka penulisan lambangnya kita tulis dengan huruf I pakai huruf kapital. Selanjutnya, untuk lambang unsur dengan dua huruf. Nah, beberapa unsur itu mempunyai huruf depan yang sama. Oleh karena itu, untuk membedakannya digunakan lambang unsur dengan dua huruf. Penulisan lambang unsur dengan dua huruf ini tidak selalu menggunakan dua huruf pertama dari nama unsur tersebut. Huruf pertama diambil dari huruf depan nama Latin unsur dan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan huruf kedua diambil dari salah satu huruf yang terdapat dalam nama Latin unsur dan ditulis dengan huruf kecil. Nah, sekarang kita lihat contoh dari lambang unsur dengan menggunakan dua huruf. Di sini kita lihat contoh yang pertama adalah kalsium di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Latinnya adalah kalsium. Nah, pada kadmium contoh yang kedua ini bahasa Latinnya adalah kadmium. Nah, kalau kita perhatikan ya, pada kalsium, kadmium, klorium, kemudian kobaltum, kromium, itu semuanya berawal huruf C. Nah, bagaimana penulisannya? Nah, sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa kalau di sini dia hurufnya sama, ya, untuk penulisan dua huruf, maka diambilkan huruf kedua dengan huruf kecil. Untuk kalsium ini kita tuliskan lambang pada huruf pertamanya adalah huruf C. Kemudian kita ambilkan huruf keduanya ini adalah yang A. Sehingga lambang dari kalsium itu adalah Ca. Nah, pada kadmium ini huruf pertama C, huruf kedua juga A, sama-sama seperti kalsium tadi. Maka penulisan dari kadmium ini itu dituliskan huruf pertamanya huruf C dan diambilkan huruf berikutnya adalah huruf ketiga yaitu D. Sehingga lambang dari kadmium ini adalah Cd. Begitu juga untuk klorium. Huruf pertama C. Kemudian kita ambilkan penulisannya untuk huruf keduanya adalah L. Nah, sehingga lambang dari klorium ini adalah Cl. Untuk kobalt, itu huruf pertamanya C, huruf keduanya O.
Ya, maka di sini penulisan lambang dari kobaltum itu adalah CO. Untuk kromium, huruf pertama C, ini kita perhatikan di sini antara klorium, kromium ini sama-sama H. Nah, pada klorium ini diambilkan huruf L, sedangkan pada kromium diambilkan huruf R, sehingga kromium itu diberi lambang Cr. Nah, untuk besi atau ferum, ini huruf pertama huruf E dengan huruf besar, kemudian huruf keduanya adalah E, sehingga lambang dari ferum atau besi itu adalah Fe. Untuk timbal atau plumbum, ini huruf pertamanya adalah huruf P, diambilkan huruf kelimanya B, sehingga plumbum itu lambangnya adalah Pb. Nah, untuk penulisan lambang unsur dengan 3 huruf. Beberapa unsur hasil rekayasa atau buatan diberi lambang dengan 3 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf besar, sedangkan huruf kedua dan ketiga ditulis dengan huruf kecil. Nah, contoh kita lihat, ini nama Indonesia, kemudian nama Latin. Untuk ununtrium, ini lambangnya untuk 3 huruf. Huruf pertamanya diambilkan huruf U, kemudian huruf kedua juga U, kemudian diambilkan huruf kelimanya adalah T. Sehingga lambang dari unutrium adalah uut. Seperti ini. Kemudian untuk unuguadium diambilkan huruf pertamanya U, huruf keduanya N, dan diambilkan huruf kelimanya Ki, sehingga menjadi uuki. Ya. Untuk ununpentium ini juga sama, diambilkan huruf pertama U, kemudian huruf keduanya juga U, ya, diambil pada huruf ketiga di sini terletaknya, kemudian diambilkan lagi P pada yang bola deretan atau huruf yang kelima ini, sehingga di sini lambang dari unun pentium itu adalah uup seperti yang ini. Kemudian unun hexium, ini huruf pertama U, huruf keduanya diambilkan U, kemudian dan huruf ketiganya di sini diambilkan adalah dari H ini. Sehingga lambang unun hexium itu adalah UU seperti ini tadi. Kemudian unun septium, ini penulisannya huruf pertama huruf U, diambilkan huruf keduanya U juga, dan kemudian diambilkan S yang terletak pada huruf kelima di sini. Nah, sehingga lambang dari unun septium menjadi UU seperti ini. Kemudian ununoctium, ini diambilkan huruf pertamanya U, huruf keduanya juga U di sini, kemudian untuk huruf ketiganya adalah O. Sehingga unun octium ini menjadi lambangnya adalah UUO seperti ini. Kita pada kali ini, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.